Selamat datang ke Bali. Hari ini kita akan membahas mungkin pertanyaan paling besar dari semuanya ya. Dari mana semua ini berasal? Pertanyaan pamungkas. Betul. Anda mengirimkan sebuah artikel yang, menarik sekali. Judulnya Big Bang, ketika semua jalan kausalitas bertemu di satu titik. Yang bikin beda, artikel ini nggak cuma ngomongin Big Bang sebagai ledakan kosmik biasa. Bukan sekedar ledakan. Bukan. Tapi lebih sebagai titik awal dari setiap rantai sebab akibat yang pernah ada. Benar sekali. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah ide-ide besar dari kosmologi ini, tapi dengan cara yang lebih membumi. Oke, kita akan pakai analogi dan contoh-contoh dari sumber yang Anda berikan. Supaya konsep seperti kerucut kausalitas atau inflasi kosmik itu nggak cuma jadi istilah teknis yang jauh. Tapi jadi sesuatu yang bisa kita bayangkan. Kita akan lihat bagaimana teka-teki aneh tentang keseragaman alam semesta dipecahkan, dan ujung-ujungnya kita akan singgung sedikit pertanyaan filosofis yang muncul dari semua ini. Oke, mari kita mulai. Konsep pembuka di artikel ini langsung visual banget. Katanya, coba bayangkan kita putar balik waktu. Semua yang ada, cahaya dari bintang paling jauh, pergerakan galaksi, sampai partikel terkecil. Kalau dirunut ke belakang, semua jalurnya akan bertemu di satu titik. Big Bang. Big Bang. Gambarannya itu seperti kerucut terbalik raksasa, kita sekarang ada di bagian atas yang lebar, yang terus mengembang. Dan kalau ditarik ke bawah, semua mengkerucut ke satu titik tunggal itu. Persis. Dan yang perlu ditekankan di sini ya, ini tuh bukan cuma metafora puitis. Oh, bukan. Bukan. Menurut teori relativitas umum Einstein, ini adalah deskripsi geometris yang nyata dari struktur ruang-waktu. Wawasan kuncinya begini, semua yang ada sekarang, termasuk setiap atom di tubuh Anda, secara kausal terhubung ke momen awal yang luar biasa panas dan padat itu. Setiap atom. Setiap atom. Tidak ada satupun peristiwa di alam semesta kita yang tidak punya Big Bang dalam katakanlah silsilah kausalnya. Tunggu dulu. Ini yang bikin saya berhenti sejenak pas baca. Silakan. Jadi, ini bukan cuma alam semesta secara umum yang asalnya dari sana, Bukan. tapi secara harfiah, rantai sebab akibat dari saya yang sekarang lagi mengangkat cangkir kopi ini, kalau ditarik mundur terus-menerus, Terus. melewati momen saya bikin kopi, biji kopinya dipanen, pohonnya tumbuh, bumi terbentuk, dan seterusnya, ujungnya pasti akan sampai di titik yang sama persis dengan rantai sebab akibat dari bintang paling jauh yang cahayanya baru sampai ke kita sekarang. Persis seperti itu. Semuanya punya nenek moyang kausal yang sama. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini mengubah Big Bang dari sekedar peristiwa yang terjadi di sana dulu sekali menjadi fondasi bersama dari realitas kita saat ini. Wow. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap pemikiran yang melintas di kepala, semuanya terjadi di dalam panggung ruang waktu yang mengembang dari titik awal tunggal tersebut. Ini warisan kita bersama. Gila sih kalau dipikir-pikir. Memang, Oke, tapi dari pemahaman ini, muncul satu bagian di artikel yang bikin saya garuk-garuk kepala. saya tahu yang mana. Soal yang namanya masalah horizon. Kelihatannya ini teka-teki besar ya. Ini teka-teki yang membuat para kosmolog terjaga di malam hari selama bertahun-tahun. Oke, gimana itu? Begini masalahnya. Bayangkan Anda melihat ke langit malam. Anda lihat ke satu arah, sejauh mungkin. Sebut saja arah timur. Oke, Lalu Anda berbalik dan melihat ke arah sebaliknya, arah barat, juga sejauh mungkin. Dua wilayah itu terpisah jarak sekitar 27 miliar tahun cahaya. jauh sekali. Sangat jauh. Karena alam semesta baru berumur 13,8 miliar tahun, secara fisik tidak mungkin ada informasi atau cahaya atau pengaruh apapun yang sempat melakukan perjalanan dari satu sisi ke sisi lainnya. Nggak cukup waktunya ya? Betul, mereka secara kausal terisolasi. Oke, ini masuk akal. Seperti dua orang yang lahir di dua pulau terpisah di ujung dunia dan tidak pernah ada cara untuk berkomunikasi. Tepat Nggak akan aneh kalau bahasa dan budaya mereka sama sekali berbeda. sekali analoginya. Tapi, dan ini bagian anehnya, saat kita mengukur sisa panas dari Big Bang, yang disebut radiasi latar kosmik, suhu dari arah timur dan arah barat itu hampir identik. Hampir. Sama persis hingga presisi 1:100.000. Loh, kok bisa? Nah, itu dia. Ini seperti menemukan dua peradaban di pulau terpisah itu, yang entah bagaimana, tanpa pernah saling kontak, mengembangkan bahasa yang nyaris sama persis sampai ke dialeknya. Gimana caranya mereka bisa janjian untuk punya suhu yang sama?
Ini kebetulan yang mustahil kan? Tepat, mustahil. Nah, itu dia. Rasanya seperti ada kecurangan. Bagaimana alam semesta bisa seseragam ini kalau bagian-bagiannya tidak pernah bicara satu sama lain? Pertanyaan yang sangat bagus, dan solusi yang diajukan dalam sumber ini, yang sekarang menjadi teori dominan adalah inflasi kosmik. Inflasi. Analogi yang diberikan di artikel ini sangat membantu loh. Bayangkan lagi, Anda dan seorang teman, kalian berdiri bersebelahan di sebuah ruangan kecil, ngobrol, dan akhirnya sepakat kalau suhu ruangan yang paling nyaman itu 22 derajat Celcius. Oke, kita sepakat di 22 derajat. Kalian mencapai kesepakatan itu karena kalian berada di ruang yang sama, bisa saling merasakan? Iya. Tiba-tiba, sepersekian detik setelah kalian sepakat, dinding ruangan itu meledak dan mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wow. Anda terlempar ke satu ujung alam semesta dan teman Anda ke ujung yang berlawanan. Sekarang kalian terpisah miliaran tahun cahaya, tidak mungkin bisa berkomunikasi lagi. Oke. Tapi, kalau seseorang bertanya pada Anda berapa suhu yang nyaman, Anda akan jawab apa? 22 derajat. Dan kalau mereka bertanya pada teman Anda, Jawabannya juga sama. kenapa? Karena kita masih membawa kesepakatan yang sama dari waktu kita masih berdekatan. Kita nggak janjian lagi, kita cuma ingat kesepakatan awal. Itulah yang dilakukan inflasi. Sesaat setelah Big Bang, dalam waktu yang lebih singkat dari kedipan mata, alam semesta mengembang secara eksponensial. Wilayah-wilayah yang dulunya sangat berdekatan, cukup dekat untuk saling berinteraksi dan mencapai suhu yang sama, atau equilibrium thermal, Oke. tiba-tiba diregangkan hingga terpisah sangat jauh. Inflasi seolah membekukan kesepakatan suhu itu dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta yang bisa kita amati. Jadi keseragaman yang kita lihat sekarang bukanlah keajaiban, tapi semacam fosil dari masa ketika alam semesta jauh lebih kecil dan lebih intim. Tepat. Semua bagian alam semesta pernah ada di dalam satu ruangan yang sama. Oke, analogi soal teman yang terpisah itu sangat membantu. Syukurlah. Tapi kedengarannya juga sedikit terlalu rapi. Maksud saya, ledakan super cepat ini, inflasi, apa ada buktinya? Atau ini cuma ide cerdas yang pas untuk menambah lubang di teori? Pertanyaan yang sangat wajar dan penting. Memang, inflasi pada awalnya diusulkan untuk memecahkan masalah seperti masalah horizon. Benar. Tapi sebuah teori yang baik tidak hanya menjelaskan masalah lama, ia juga membuat prediksi baru yang bisa diuji. Nah, itu dia. Teori inflasi memprediksi pola-pola spesifik yang sangat halus, fluktuasi kuantum yang seharusnya tercetak pada radiasi latar kosmik. Dan ketika teleskop kita menjadi cukup canggih untuk mengamatinya dengan detail, pola-pola itu ternyata Persis seperti yang diprediksi. persis. Jadi ini lebih dari sekedar ide yang rapi. Ini adalah teori yang didukung oleh bukti pengamatan yang kuat. Itu masuk akal sekali untuk menjelaskan keseragamannya. Tapi saya jadi penasaran. Kita seolah-olah melompati momen paling awalnya. Momen nolnya, Betul. Inflasi kan terjadi sesaat setelah Big Bang. Bagaimana dengan titik nolnya itu sendiri? Artikelnya bilang itu singularitas, kan? benar, Kedengarannya seperti sesuatu dari fiksi ilmiah. memang terdengar seperti itu. Singularitas adalah istilah untuk sebuah titik di mana perhitungan kita menghasilkan jawaban yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal gimana? Kepadatan tak terhingga, suhu tak terhingga, kelengkungan ruang waktu tak terhingga. Di titik ini semua hukum fisika yang kita kenal, termasuk teori relativitas umum Einstein, runtuh total. Jadi, apa itu benar-benar awal dari segalanya? Atau itu cuma berarti matematika kita rusak? Sumber ini menyoroti poin yang sangat penting. Dalam fisika, setiap kali kita bertemu dengan kata tak terhingga, itu hampir selalu merupakan sinyal bahwa teori kita tidak lagi valid di kondisi tersebut. Oke. Analogi yang bagus adalah peta dunia kuno. Di ujung-ujung peta yang belum dijelajahi, para pembuat peta sering menggambar monster laut dan menulis, di sini ada naga. Jadi para fisikawan pada dasarnya cuma bilang, oke, di sini ada naga, jangan tanya-tanya lagi untuk sekarang. Sebenarnya itu adalah pengakuan yang jujur akan batas pengetahuan. Di sini ada naga tidak berarti benar-benar ada naga, tapi berarti kami tidak tahu apa yang ada di sana, modal kami berhenti berfungsi di sini. Ah, begitu. Singularitas adalah naga di peta kosmologi kita. Itu bukanlah akhir dari cerita, melainkan penunjuk arah yang memberitahu kita, untuk memahami ini Anda butuh teori yang lebih baik. Teori baru. Kemungkinan besar teori gravitasi kuantum, sebuah teori yang bisa menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Artikel ini dengan jujur menyatakan, kita tidak tahu, dan itu oke.
Saya suka kejujuran itu. Ini mengingatkan kita kalau sains itu proses penemuan, bukan kitab suci berisi fakta final. Betul sekali. Nah, ini membawa kita ke bagian akhir artikel yang membahas implikasi lebih dalam. Misalnya soal determinisme. Pertanyaan klasik. Kalau semua kondisi awal sudah terkunci sejak Big Bang dan hukum fisika itu seperti mesin jam yang presisi, apakah itu berarti semua yang terjadi setelahnya, termasuk percakapan kita sekarang, sudah ditentukan sejak 13,8 miliar tahun lalu? Ini gagasan yang agak meresahkan, Betul. dan sumber ini memberikan dua bantahan kuat terhadap gagasan determinisme yang kaku itu. Yang pertama datang dari dunia yang sangat kecil, mekanika kuantum. Oke. Teori ini menunjukkan bahwa pada level fundamental, alam semesta punya unsur keacakan bawaan. Hasil dari peristiwa kuantum tertentu pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Kita hanya bisa menghitung probabilitasnya. Jadi ada celah untuk ketidakpastian di level paling dasar. Oke, lalu yang kedua. Yang kedua adalah fenomena yang disebut chaos. Ini yang menarik. Bahkan dalam sistem yang hukumnya 100% deterministik, perilakunya bisa menjadi sangat tidak terduga dalam prakteknya. Contohnya? Contoh klasiknya adalah cuaca. Kita tahu hukum fisika yang mengatur udara dan panas, tapi perubahan kecil pada kondisi awal, seperti kepakan sayap kupu-kupu di Brazil, menurut kiasan populernya, Butterfly effect. betul. Itu bisa menghasilkan perbedaan besar di kemudian hari, seperti memicu atau tidak memicu badai di Texas. Saya sering dengar soal itu, tapi bisa kasih contoh yang lebih sederhana? Tentu, bayangkan tetesan air dari kran yang sedikit bocor. Awalnya mungkin menetes dengan ritme yang teratur, tes, tes, tes. Iya, teratur. Tapi kalau Anda ubah sedikit saja alirannya, ritmenya bisa menjadi kacau dan tidak bisa diprediksi. Tes, tes, tetes, tes, titis, tites. Betul. Meskipun hukum gravitasi dan tegangan permukaan yang mengaturnya sepenuhnya deterministik, Anda tidak akan pernah bisa memprediksi dengan pasti kapan tetesan ke-1000 akan jatuh. Oke. Jadi masa depan kita tidak tertulis di bintang-bintang. Syukurlah. Bisa dibilang begitu. Lalu ada pertanyaan terakhir di artikel ini, soal makna. Fakta bahwa kita semua terbuat dari materi yang sama yang ditempa di dalam bintang dan semuanya berasal dari satu titik kosmik yang sama. Apakah itu membuat hidup kita terasa lebih bermakna? Penulisnya sih merasa begitu, katanya itu menambah rasa takjub. Ini adalah pertanyaan yang sangat personal tentu saja. Tapi dari sudut pandang sains, ini menggarisbawahi sebuah kebenaran yang mendalam, keterhubungan. Keterhubungan? Untuk memahami asal-usul kita di Big Bang, kita harus paham gravitasi. Tapi seperti yang kita bahas tadi soal singularitas, kita juga butuh fisika kuantum yang mengatur partikel terkecil. Yang besar dan yang kecil. Betul, keduanya ternyata saling terkait secara fundamental. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada satupun bagian dari alam semesta, termasuk kita, yang bisa dipahami secara terisolasi. Semuanya bagian dari satu jalinan kosmik yang sama. Jadi setelah pembahasan mendalam kita, rasanya ada 3 poin penting yang bisa Anda bawa pulang dari sumber ini. Mari kita simpulkan. Pertama, struktur kausal alam semesta itu nyata dan bisa dipelajari. Ini bukan lagi ranah filsafat abstrak. Betul, ini sains yang didasarkan pada pengamatan konkret, seperti radiasi latar kosmik yang kita deteksi. Poin kedua, Bahwa apa yang kita sebut Big Bang atau singularitas adalah batas pengetahuan kita saat ini, bukan necessarily batas dari realitas itu sendiri. penting sekali untuk membedakan antara kita belum tahu dengan tidak ada apa-apa sebelumnya. Tepat. Singularitas adalah undangan bagi generasi ilmuwan berikutnya untuk menemukan fisika yang lebih baik. Dan ketiga, dan ini yang paling berkesan buat saya, semua cabang ilmu pengetahuan pada akhirnya saling terkait. Untuk menjawab pertanyaan terbesar tentang asal-usul kita harus menggabungkan teori tentang yang super besar seperti relativitas dengan teori tentang yang super kecil seperti mekanika kuantum. Ini menunjukkan betapa terintegrasinya alam semesta ini. Sebagai penutup, artikel ini meninggalkan satu pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan. Oke? Jika Anda bisa mengajukan satu pertanyaan kepada alam semesta tentang aturan main fundamentalnya, bukan soal nasib pribadi, tapi tentang bagaimana realitas ini bekerja, Dan dijamin dapat jawaban yang benar dan bisa dipahami, ya, apa yang akan Anda tanyakan? apakah Anda akan berkata, apa yang ada sebelum Big Bang? Atau, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Atau mungkin, apakah hukum fisika bisa berbeda di tempat lain?
Pertanyaan yang Anda pilih mungkin akan mengungkapkan lebih banyak tentang rasa penasaran terdalam Anda, lebih banyak tentang diri Anda sendiri daripada jawaban apapun yang akan Anda dapatkan. Sebuah pemikiran yang menarik untuk mengakhiri pembahasan kita tentang asal-usul segala sesuatu.